utitu bil burak, aku didatangkan burak. Apa burak itu? Seperti apa bentuknya? Perlu kita ingat. Nas tidak memberikan rincian tentang burak sebagaimana yang selama ini hadir dalam pikiran banyak umat Islam karena terikat oleh gambar burak, entah siapa yang menggambar. Yang ada di dalam nas adalah burak itu dabbah. Dabbah. Kita ini dabbah juga ini. Karena itu ketika kita membaca ayat wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Jadi jelas bahwa dabbah itu adalah makhluk Allah yadubbu fil ardh, yang bisa bermobilitas menapaki permukaan bumi ini. Apakah dalam memakai kaki atau melata? Dabbah semua. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan bahwa dia adalah dabbah, bisa jadi dabbah yang dimaksud seperti hewan. Mungkin. Apalagi ada isyarat. Ada isyarat. Di dalam hadis tersebut kata Nabi, dia abyad tawil, putih dan tinggi. Fawqal himar, dia di atas dari keledai besarnya, wa dunal baghl, di bawah begal. Jadi dia panjang. Yadau hafirahu. Nah, dari sini kata istilah dia seperti hewan karena dikatakan hafir. Hafir itu adalah binatang yang berkuku. Inda muntaha tarafi, dia letakkan duduk di depan seperti menjangkau seperti panjangnya di depan pandangan mata. Jadi dia begitu panjang sekali dan tapi tidak terlalu tinggi. Dia besarnya di bawah dari begal, dia lebih besar dari keledai. Jadi tidak setinggi untung. Hanya sebatas itulah informasi nas. Yang lebih dari itu khayal. Yang lebih dari itu khayal. Jadi kalau ada bertemu gambar burak seperti kuda bersayap dua, kepalanya cewek cantik, itu khayal. Dan ketika saya pergi ke Iran, saya sering melihat gambar seperti itu. Jadi orang-orang Syiah, ya, kemungkinan mereka yang merancang gambar yang seperti itu. Itulah berita tentang burak. Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian Nabi
sallallahu alaihi wasallam, "Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Aku tunggangi burak tersebut sampai aku ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil harb. Aku ikatkan dia di harab, tempat atau handle pintu. Disitulah biasanya para nabi dahulu mengikatkan tunggangan mereka. Thumma dakhaltu al-masjid. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian salat aku 2 rakaat, thumma kharajtu fa ja'ani Jibril alaihi salam bi ina. Jadi jelas-jelas bahwa Jibril alaihi salam turun ke bumi. Tidak ada riwayat bahwa Allah yang turun dalam perkara ini. Jadi jangan dibawakan perdebatan tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam yang akhir, dan ulunya Allah istiwa ala arsy, beristiwa di atas arasnya. Tidak perlu itu menjadi alasan merubah cerita ini. Biarkan cerita seperti itu. Yang pertama. Kenapa? Karena cerita ini yang menjadi sandaran keimanan kita, peristiwa kita tentang Isra dan Mi'raj. Kita tidak ada maklumat lain selain dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. So, tak ada surah Allah itu dan satu dalam peristiwa itu. Jadi kalau mau mencari apa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj, satu-satunya sumbernya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya sandaran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada di dalam peristiwa yang diceritakan Nabi itu yang bertolak belakang dengan Al-Quran seperti yang sekarang digambar-gambarkan. Tidak ada. Jadi kalau ada yang mengecek peristiwa Isra dan Mi'raj bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan cerita yang bertentangan, tapi kepala orang yang memahami yang sedikit terbentur sehingga akhirnya bertentangan. Tidak ada. Apa yang bertentangan? Peristiwa itu diberlakukan oleh Allah kepada Nabi. Kaifiatnya Allah yang menentukan. Perjalanan itu dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu untuk apa? Untuk menyeberangi lautan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kudrahnya. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menghidupkan orang mati. Pada hakikatnya dia manusia. Perkara hidup dan mati ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karena itu biizni, dengan izinnya. Nah, kalau semuanya terjadi di luar kemampuan para nabi dan rasul secara manusia, sebagai manusia, kemudian diizinkan oleh Allah terjadi, apa salahnya terjadi pada Muhammad peristiwa ini dengan iradah dan qudrah, dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bertentangan. Yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, dengan Adam alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, dan seterusnya, dengan Nabi Idris, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Maka itu perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah atas Nabi. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak bisa memperlakukan itu pada Nabi-Nya, berarti orang itu cacat dari sisi keimanan, karena meyakini Allah terbatas kudrah, terbatas iradah. Allah bisa saja mematikan orang kemudian menghidupkan orang. Nawala kulli syai'in qadir. Lihat Uzair, amatahu mi'ata 'am,
dimatikan Allah 100 tahun, kemudian dia hidupkan kembali. Setelah hidup ditanya, kamu lagi berapa lamanya engkau dalam keadaan tidak sadar seperti itu? Ya Allah, ya sehari setengah hari. Nah, coba lihat dulu sebelah engkau, lihat buah-buahan engkau, lihat pula iman keledai. Jadi ketika kita menyandarkan peristiwa ini kepada kudrah dan iradah Allah, tidak ada satu pun dalam perkara ini yang bertolak belakang dengan keyakinan kita, yang bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, kenapa demikian? Ada yang menganalisa begini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ada beberapa. Di antaranya tentu adalah yang penting di samping khawatim penutup surat Al-Baqarah, di antaranya tentu adalah salat. Ada yang berpendapat begini, ya apa benar itu cerita 50 waktu kemudian sampai kepada Nabi Musa? Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan? Allah memfardukan 50 waktu. Saya telah mencoba ke Bani Israel, mereka tidak sanggup. Mintalah kepada Rabbu, kepada Tuhan, at-takhfif, keringanan. Bolak-baliklah sampai 5. Nah, kemudian datanglah pemikir modern. Pemikir modern ini agak rumit kita. Dia buat judulnya sendiri. Judulnya tawar menawar. Nama judul itu siapa? Ya dia sendiri. Dia yang melabel itu tawar menawar. Tentu dia yang menolak. Mana mungkin ada tawar menawar dalam perkara ini? Ini menunjukkan cerita ini tidak benar. Nah, coba bayangkan cara berpikir orang. Ini membuat judul surat ini sudah percaya sudah. Jadi kekeliruannya pada judul dia. Dia yang merumuskan judul itu, bukan sunnah. Kisah yang disampaikan oleh Nabi tidak ada istilah musawamah, tawar menawar. Yang ada itu takhfif, keringanan. Apa bedanya keringanan dengan tawar menawar? Keringanan yang dimaksud di sini adalah permintaan seorang hamba kepada Allah. Kalau tawar menawar apa? Dua orang dalam posisi seimbang dan sejajar. Baik orang pasal balik, berada gogo, boleh di mana nak sarapan, ada kalau dapat modal posisi kau tu nak apa pulang, setelah 9, anak sangat salah, itu tahu kawan. Orang punya pilihan, kalau nak dikabulkan, mau faedah lain. Jadi bahasa kita itulah yang kadang tidak tepat, kemudian kita pula yang sanksi setelah itu. Jadi permintaan Rasul atas musyawarah pengalaman dari Nabi Musa AS agar diringankan, itu bukan tawar menawar namanya. Kenapa? Karena posisi hamba tetaplah hamba. Apa tugas hamba? Menjalankan perintah. Cuma hamba bolehkah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Karena dia yakin Allah Rahman, Rahim, Rauf bil ibad. Itu dua judul yang berbeda. Yang satu adalah mengharap keringanan, yang satu menjudulnya melabelinya dengan tawar menawar. Nah, karena kata tawar menawar itulah yang tercetak dalam kepala banyak orang hari ini, sehingga mereka sanksi dengan peristiwa yang terjadi, dan itu ada di dalam sunnah yang sahih. Hati-hati. Sekali kita mengingkari peristiwa tersebut atau bahagiannya, yang kita tolak bukan hanya cerita. Yang kita tolak sebenarnya adalah sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi benarkah? Benar.
Jadi bukan peristiwa yang tidak benar, tetapi orang yang mengambil hikmah yang tidak tepat. Tentu ketika difardukan oleh Allah 50 wal asal, itulah asal dari perintah. Maka asal dari perintah bisa kemudian diperbaiki atau dirubah, bisa saja. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menetapkan ini, kemudian dia robah ketetapannya, dia hapus hukum yang awal, dia berikan hukum berikutnya. Dan itu terjadi. Dahulu di awal Islam, laki-laki dan wanita yang berzina, apa hukumannya? Sebelum turun ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan, penzina laki-laki, cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Sebelum turun hukum itu, lihat surat An-Nisa, akan bertemu. Hukuman pertamanya dikurung. Kurung mereka. Sampai mereka ada jalan keluar dari Allah, atau sampai mereka mati di dalam kurungan. Begitu awal. Kemudian turun hukuman had, hudud. Apa yang dikatakan hudud? Itu hukuman yang ada ketentuan jenis hukumannya, yaitu kejahatan yang ada ketentuan jenis hukumannya di dalam syariat secara khusus. Itu hudud namanya. Zina, mencuri, menuduh orang baik-baik berzina, itu ada hukuman. Alladzina yarmuna al-muhsanat, mereka yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, mereka mendapatkan cambuk berapa? 80 kali. Tamani jaldah. Itu hudud. Sebelum itu ada hukum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah awal 50, maka itulah fardu asalnya. Kemudian berikutnya Nabi Musa alaihissalam sebagai saudara ini menunjukkan bahwa para nabi ini dari sisi garis dakwah mereka sebenarnya satu keluarga. Bukan saja dari sisi nasab. Tentu kalau diurut nasab Nabi Musa, kemudian nasab Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan bertemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka bukan hanya satu keluarga dari sisi nasab, tetapi mereka juga satu keluarga dari sisi apa? Risalah dakwah. Karena itu antara mereka satu sama lain akan saling menguatkan, akan saling mengingatkan. Dan di antaranya peristiwa itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Musa alaihissalam yang memang berhadapan dengan manusia-manusia yang paling bandel ini. Jadi Bani Israel itu manusia-manusia yang paling langka ini. Bukan yang paling canggih, yang paling tangkap. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah. Apa bentuk kelebihan? Kini bukan awal. Ditipu dengan berbagai propaganda bahwa orang Yahudi itu lebih cerdas daripada orang. Tidak, itu kelebihan mereka. Sehingga mencari orang itu cari-cari. Tidak, mereka cari buruh hidup. Cari saja tidak. Cari pandai tidak. Tapi cari buruh. Betul. Jadi keutamaan kan di dalam ayat Al-Quran kita baca, Ya Bani Israel Zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
sesungguhnya aku berikan kamu sekalian fadl, kelebihan, keutamaan dibandingkan dengan penduduk di alam semesta. Ketika itu, ya, fadltukum, aku pernah. Jadi yang dikatakan sekarang mereka juga afdal, tidak. Hari ini umat Islam harus yakin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Itu keyakinan. Dahulu ya Allah faddalahu, tapi dengan apa Allah berikan keutamaan? Idza mata nabiyyun khalafahu nabi. Inna bani Israil yazuzuhumul anbiya. Bani Israel itu dituntun oleh para nabi. Itu keutamaan. Dituntun oleh para nabi. Idza mata nabi, apabila meninggal nabi, khalafahu nabi, digantikan oleh nabi yang menerima wahyu. Karena itu nabi-nabi Bani Israel banyak. Cuma tidak semuanya wajib kita imani, karena lam ya'ti dzikru asma'ihim, tidak datang penyebutan nama nabi-nabi itu keseluruhannya. Yang ada itu Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan terus sampai ke bawah sampai akhir Nabi Isa. Itulah yang disebutkan. Karena itu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, nabi-nabi yang disebut oleh Al-Quranul Karim, itulah yang wajib kita imani dalam rangka mengimani kebenaran firman Allah. Tapi nabi-nabi mereka banyak. Ada yang disebut nabi saja, tapi tidak disebutkan nama. Ingat kisah Talut. Ingat kisah, kita sering membaca tentang kisah Daud dengan Jalut, Daud dengan Goliat, kalau kita sering sebutnya begitu. Nah, itu ada nabi di masa mereka. Ilqalu nabiyyun lahum, mereka berkata kepada nabi mereka agar meminta kepada Allah, ib'ats lana malikan, mintalah kepada Allah agar mengutus seorang raja pemimpin untuk kami. Siapa nabi mereka? Tidak disebut oleh Al-Quran. Itu nabi mereka. Apa jawaban nabi itu setelah mendapat wahyu dari Allah? Sesungguhnya Allah mengutus Talut untuk kalian. Apa jawaban Bani Israel? Anda yang dulu. Kok dia yang takut perang ini? Jadi mereka mendapatkan keutamaan apa? Keutamaan dipimpin oleh para nabi, tidak dilepaskan oleh hidayah para nabi. Itu keutamaan mereka. Meninggal nabi, digantikan nabi. Meninggal nabi, digantikan nabi. Bahkan dalam semasa ada sekian nabi karena memimpin. Perhatikan zaman Nabi Isa. Berapa nabi? Ada Zakaria. Ada siapa lagi? Yahya. Nah, itulah yang dikatakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ingat itu. Tetapi keutamaan itu tidak membuat mereka menjadi umat yang mulia. Mengapa? Karena mereka adalah umat yang paling bandel. Apa kerjaan mereka? Yang pertama, sering mengingkari kematian nabi-nabi itu. Bahkan membunuh para nabi mereka. Bani Israel begitu berarti. Jadi dengan pengingkaran mereka itulah akhirnya mereka menjadi umat yang terlaknat. La'anahumullah bikufrihim.
Jadi tidak ada kaitannya sekarang dengan mereka orang yang cerdas dan tidak ada cerita itu. Allah cuma menceritakan bahwa mereka pernah diberikan oleh Allah fadl, keutamaan dibandingkan dengan umat di alam semesta ini. Apa keutamaan mereka? Mereka dipimpin para nabi. Tapi mereka adalah umat yang sangat nakal. Coba perhatikan, baru saja selamat dari pengejaran Fir'aun, Paulah ini. Mereka sembahlah patung anak sapi. Padahal di hadapan mereka terpampang mukjizat besar. Ketika disuruh masuk ke Palestina, enggan pula. Kami tidak masuk selama orang-orang berjana ada di dalam. Ya Musa, pergilah engkau dengan Tuhan kau berperang, kami duduk di sini menunggu. Kau menangkap kami, yuk. Perangi mereka. Sampai hari ini sifat penakut seperti itu ada pada Bani Israil itu. Makanya mereka berperang begitu, berlindung di balik senjata berat berbagai macam, yang mereka hantam adalah orang-orang yang tidak bersenjata, masyarakat yang tidak berdosa yang mereka bunuh, seperti yang terjadi di Gaza. Ketika mereka berhadapan dengan para pejuang dari Hamas, mereka akan lari berhadapan dengan itu. Nah, sekarang baru mereka terkejut. Dia kira Hamas sudah banyak yang habis. Ternyata pas penyerahan tawanan, baru ketahuan mereka keluar kembali bagaikan semut yang keluar dari lubang. Semua orang terheran-heran, kemana ini para pejuang? Makanya ada kawan-kawan cerita, ya, itu tentara Israel itu pergi masuk ke Gaza dengan berada di atas kursi tank wajahnya. Nanti mereka keluar akan berada di atas kursi roda, kaki yang habis berpuluh. Jadi ya, perdamaian yang sekarang terjadi itu boleh dikatakan adalah buah dari tabat dari keteguhan dan kesabaran para pejuang. Walaupun untuk itu masyarakat Gaza harus berkorban yang tidak bisa kita nilai dengan materi. Karena itu saya bertanya, apakah mereka itu berhak kita bantu dengan zakat? Tentu. Bahkan kalau seandainya memungkinkan, kita berikan senjata untuk mereka untuk mempertahankan diri dari kezaliman tentara Zionis. Karena itu bagi yang ada kelebihan rezeki, silakan bantu saudara-saudara kita di Gaza. Mereka membutuhkan. Apalagi sekarang mereka kembali lagi. Coba lihat, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka. Setelah hancur lebur rumah-rumah yang mereka huni, kemudian mereka kembali. Mereka tidak tahu bagaimana akan membangunnya lagi. Tapi kita melihat bahwa mereka tersenyum, mereka bangga, mereka mengeluhkan para pejuang mereka, dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan semangat jihad yang tidak kita temukan di berbagai negeri. Dan kita harus jujur mengakui, Gaza adalah simbol kesabaran di dalam mempertahankan yang hak. Sulit kita temukan di berbagai tempat. Kita kembali kepada Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi Musa AS memiliki pengalaman yang panjang dan berat mendidik kaumnya, tentu sebagai antar saudara yang sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab, dan bisa jadi Nabi Musa memahami bahwa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW akan jauh lebih berat dibandingkan dengan apa yang beliau hadapi. Kenapa?
Karena syariat Nabi Muhammad ini tidak disiapkan hanya untuk satu kaum. Syariat Nabi Muhammad ini tidak hanya disiapkan untuk satu periode, di mana akan datang syariat berikutnya yang akan menyempurnakan. Tidak, ini akhir dari syariat untuk umat manusia. Nah, karena itu dari kalimat jarabtu, aku telah coba kepada Bani Israel, mereka tidak melakukan. Karena itu Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbik, kembalilah engkau kepada Rabbmu, minta keringanan. Tak minta limur, bukan tawar-menawar. Dan apakah hal seperti itu hal yang aneh? Tidak ada yang aneh dalam perkara itu. Kenapa? Karena ini zaman tanzil, zaman turunnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam berbagai hal. Coba lihat nanti salat dengan kaifiatnya. Kapan salat? Salat sudah diajarkan kaifiatnya. Karena itu Nabi salat 2 rakaat. Berarti telah diajarkan kaifiatnya semenjak malam di Isra dan Mi'raj. Tetapi kemudian bagaimana salat itu dilakukan pada waktunya yang 5 itu, Jibril alaihissalam turun mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi salat, Jibril menjadi imamnya, dan di belakang nanti para sahabat mengikutinya tanpa melihat Jibril alaihissalam. Diajarkan, diberitahukan kaifiat. Nah, saya tanya, pada waktu itu apakah ada keringanan sholat dalam keadaan takut? Tidak ada. Nah, dia perlu ingat. Jadi keringanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dalam bentuk tawar-menawar antara hamba dengan Khaliq. Keringanan itu nanti setelah hijrah ada situasi di mana para sahabat berada di medan perang. Salat tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan seperti itu bagaimana cara salat? Nah, datang lagi petunjuk. Bahkan kalau kamu dalam takut itu, bisa kamu dalam berjalan kaki, makan rukban, dalam berkendaraan sekalipun. Nah, itu kemudian melaksanakan, berarti meringankan orang yang salat dalam keadaan takut, tidak melakukan sesuai dengan standar kaifiat salat dalam keadaan normal. Keringanan lagi. Bahkan dalam keadaan bermusafir, keringanan lagi. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah jangan dilakukan tawar-menawar. Kenapa? Karena itu zaman tanzil, zaman masih turunnya Al-Quranul Karim. Jadi syariat yang diberikan bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah yang meringankan. Nah, ini yang dilihat oleh kemungkinan yang oleh Nabi Musa alaihissalam. Engkau belum turun di masa masih Allah memberikan sampai nanti ketika akhir ayat Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sempurna syariat, ada di kurang-kurang. Kalau tidak ada, dasar dalam syariat. Tidak ditukuk-tukuk oleh. Jadi di masa wahyu itu turun, ada kemungkinan Allah meringankan dalam pandangan hamba. Nah, karena itu coba lihat, Bapak dan Ibu melihat tidak pernah tahu bagaimana proses pengharaman khamar. Khamar itu ada 4 ayat turun tentang.
bersifat memabukkan dan ada juga manfaat. Nah, dari situ dapat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter dari minuman tersebut, ada unsur memabukkan dan ada unsur mendatangkan rezeki. Itu yang pertama. Tapi ketika dia ada peran memabukkan, ada karakter memabukkan di dalamnya, datanglah para sahabat kepada Nabi. Ini bagaimana sebenarnya tentang hukum khamr? Turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar, apakah hukumnya? Apa kata Allah? Fihi manafi'u lin-nas. Ada manfaat bagi manusia. Tapi ingat, sebelumnya Allah katakan ithmun kabir, dosa yang besar. Kalau ditimbang antara keduanya, wa ithmuhuma akbar min naf'ihi, dosanya lebih besar daripada manfaat. Bertahap. Kemudian apa lagi? Masih ada juga yang minum. Pernah satu kali Abdurrahman bin Auf mengundang orang, disediakan khamar, mabuk. Pas mabuk sholat pula terbalik-balik, ada yang katakan tertinggal ayat. Ketika baca qul ya ayyuhal kafirun, tidak dibaca lagi. Akhirnya a'budu ma ta'budun, artinya aku sembah apa yang kalian sembah. Begitu jadi. Nah, akhirnya turun ayat la taqrabus shalah wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati salat, jangan kamu lakukan salat kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Akhirnya para sahabat, untuk apa gunanya minuman kalau akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah? Akhirnya datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, berikanlah keputusan tuntas. Turun ayat kedua, innamal khamru wal maisir wal ansab, ayat surat Al-Maidah. Nah, itu bukan tawar-menawar namanya. Di balik proses seperti itu ada hikmah. Nah, kita melihat begitu cara. Kita yakin dari peristiwa bolak-baliknya Nabi, karena kita terima itu dari hadis yang sahih, ada hikmah di balik itu. Bahkan ada riwayat yang 5 itulah 50 nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pada hakikatnya 5 waktu, tapi sebenarnya harus setiap saat kehidupanmu itu. Kalau kita hitung sekarang, sehari semalam itu 24 jam. Ya. Semalam 24 jam. Mestinya dalam setengah jam sekali. Di samping pagi dan sore 48 ditambah pagi dan sore, pergantian siang dan malam 50. Mestinya dalam setengah jam kita terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam sehari semalam itu tidak boleh putus hubungan kita. Itulah sebenarnya 50 waktu. Karena kalau 50 waktu dilakukan dalam setengah jam, ada salat. Dalam setengah jam ada salat. Nah, coba manusia hari ini dalam setengah tahun salat sekali Idul Fitri, setengah tahun Julai Idul Adha. Nah, cukup 2 saja. Mestinya kalau kita bandingkan 50 dalam setengah jam, maknanya apa? Bahwa sholat inilah yang menjaga. Itulah amal yang membuat kamu tidak terputus dengan Khaliq. Kenapa? Karena semakin ke penghujung dunia ini akan semakin berat godaan yang melupakanmu dengan Rabb. Ingat,
semakin berhias dunia ini, semakin banyak yang akan melalaikan kita dari Allah. Renung sajalah. Tak usah jauh-jauh mencari permisalan. Ibu-ibu sajalah. Ibu-ibu tahun 60 sebelum keluar rumah dulu, paling pada saya sobat pun dulu berarti pak keluar. Kini tak agak dikacau setengah jam balik dulu ya. Keluar dari pintu balik aja kalau kali. Nanti motor tu keluar itu kacau kita. Jadi semakin hari ya, godaan dunia ini semakin cantik, dia semakin berhias dunia ini, semakin banyak yang melalui. Mestinya semakin sering orang menghubungkan dirinya dengan Rabbul Alamin, dan hubungan khusus dengan Allah itu yang salat. Nah sekarang kita sadar ternyata 50 itu kebutuhan kita. Tapi Allah meringankan karena kemampuan fisik kita. Kemampuan fisik kita tidak mampu untuk melakukan itu. Dan karena itulah makanya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah irji' ila rabbik. Jadi itu bukan tawar-menawar, tapi kadukan kepada Allah kelemahanmu, minta keringanan. Orang minta ringan itu orang tak sanggup. Itu makanya at-takhfif, keringanan, minta. Sampai setelah 5 itu Nabi Musa masih saja menyuruh irji', balik ke Madinah, minta. Kecil Nabi istahyai, lama dulu. Nabi SAW meminta ringan dari 5 itu. Itulah malu. Ada orang sekali jumlah saya bodoh malu. Nah, jadi peristiwa itu tidak membuat ada yang bertentangan antara Isra dan Mi'raj dengan Al-Quran. Tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan itu peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada keputusan, itu bohong cerita-cerita begitu. Karena takhfifan min Allah, keringanan dari Allah itu diberikan oleh Allah tidak hanya dalam perkara salat. Dalam perkara lain juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang mengatakan, kok tahu pula Nabi Musa lagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Ini bukan pengetahuan, itu ada 2 macam. Yang pertama pengetahuan dari maklumat yang didapatkan. Dan kita tahu ilmu para nabi bukan ilmu kasani, bukan ilmu yang diusahakan dengan menuntut seperti yang kita kaji, kita lakukan hari ini. Ilmu para nabi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, auha ilaih. Nah, tetapi para nabi mendapatkan. Nabi Musa saja belajar dengan seorang hamba saleh yang kemudian dikenal orang disebut dengan Khidir. Itu tidak menunjukkan kedudukan Nabi Musa lebih rendah dibandingkan dengan hamba saleh. Jadi kalau Nabi Muhammad mendengarkan Nabi Musa pengalamannya, kalau perkara wahyunya di tangan Nabi Muhammad, Allah menyempurnakan syariat yang diturunkan semenjak Adam alaihissalam. Melalui Nabi Muhammad Allah ridha bahwa agama yang dia turunkan itu dinamai dengan Islam. Jadi ketika Nabi mendengarkan Nabi Musa alaihissalam, tidak merendahkan derajat beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, malah itu menunjukkan betapapun tingginya kita, hebatnya kita, pandai juga mendengar. Aku pelajaran untuk pemimpin ini, dan kadang tak mau mendengar. Kalau ada hati,
Kurang kok saru-saru balai ini sedulur mandangan. Nah, jadi hikmahnya banyak. Itu tidak merendahkan derajat Rasulullah SAW. Sebagaimana akhirnya ingat ada hadis apa kata Nabi Isa kepada Nabi Yahya, ya Nabi Yahya, ya Yahya, bukankah Allah memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu? Karena terlambat Nabi Yahya menyampaikan. Apakah saya akan menyampaikan? Saya mengingatkan, jangan. Kalau kau sampaikan, saya nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa. Antar. Ingat cerita kalau seandainya benar diterima bahwa Nabi Syuaib, ayah dari 2 orang gadis yang ditolong oleh Nabi Musa. Jadi antara para nabi kalau mereka bertemu saling berbagi, saling ingat. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sama. Ketika kaum Sodom, tahu kaum Sodom? Kaum Nabi Lut yang perangai mereka itu jeruk makan jeruk, akan diazab. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kalau diazab, Lut kan ada di sana. Apa kata Jibril? Kami selamatkan dengan kau, kecuali istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa antar para nabi mereka saling. Jadi tidak ada hal yang bertolak belakang dengan. Jadi kalau ada cerita-cerita yang sampai kepada kita, karena guru banyak sekarang, bukan guru di masjid ini saja, di YouTube banyak banget, di TikTok sampai berbagai cerita. Nah, yang saya khawatirkan cerita-cerita itu menggoyang akidah. Kalau ada yang mengatakan cerita Isra dan Mi'raj bertolak belakang dengan Al-Quran Karim, bohong, tidak ada. Termasuklah cerita bolak-baliknya Nabi meminta keringanan, itu bukan tawar-menawar. Kenapa? Tawar-menawar itu orang yang punya hak dan kewajiban sama. Itu tawar-menawar. Ninda permohonan seorang hamba. Allah berikan keringanan atau tidak berikan keringanan itu adalah haknya. Tidak ada seseorang pun yang bisa memaksa. Tetapi Nabi Musa telah menjalankan tugasnya sebagai saudara, dan dia telah berikan pertimbangan dari pengalamannya. Begitu saja. Terakhir, karena insyaAllah ke depan untuk kita bicara lanjutkan kajian kita tentang bagaimana menyikapi ketika peristiwa itu selesai. Nabi SAW sudah di sini. Menit lagi. Ada beberapa riwayat yang kita temukan. Satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada riwayat dari Faqidah binti Abi Thalib. Faqidah binti Abi Thalib itu adalah nama asli dari Ummu Hani. Setidaknya ada 2 riwayat yang mengabarkan pagi itu. Kalau dalam riwayat Ummu Hani, Rasulullah SAW diberangkatkan dari rumah. Pagi itu beliau telah sampai. Beliau hendak keluar setelah menceritakan peristiwa itu kepada Ummu Hani. Beliau berdiri, beliau sandal selendang beliau. Ketika hendak keluar, ditahan selendang itu Ummu Hani binti Abi Thalib. Di putri Abu Thalib berarti saudara Ali bin Abi Thalib. Kata Ummu Hani, la takhruj. Jangan keluar ya Rasulullah. La takhruj. Jangan engkau beritakan kepada orang-orang Quraisy peristiwa yang kami lakukan. Ayo ketibu mereka akan mendustakan. Ummu Hani sudah membayangkan akan terjadi sesuatu, mereka tidak akan mempercayai. Dan Rasul tentu tahu, tidak mungkin Rasul tidak membaca itu. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah ketika merenung membayangkan apa yang akan beliau terima reaksi dari kaum beliau. Mereka tidak akan percaya. Ketika selendang itu ditarik, Rasulullah melepaskan. Ini menunjukkan bahwa beliau memang memiliki sifat tabligh. Jadi jangan ada orang yang menduga Rasulullah menyembunyikan sesuatu.
saya mengajak umat, kalau ada orang yang mengajarkan ajaran agama menyuruh-nyuruh, kau dah boleh orang tahu dan seminjik bawa sini kau. Nah, hati-hati lah itu. Pakai dan seminjik kau dah biar kau dan kunci mana. Kalau dah ada beg naik kau kaji kulit-kulit sejadi ini kau. Nah, si kau terpasang mari beg ni kan cepat. Pernah tak dengar? Yang dua balik malam. Nah, ada tak Rasulullah menyembunyikan ajaran seperti itu? Tidak ada. Woi, kau dah terterima dengan orang tua. Beliau tahu ini Islam yang ada kita terima dengan orang tua. Tapi lain-lain Paulus sedang-sedang terseminjik dan sihir. Tidak. Jadi banyak orang ini, orang hari ini, dan sudah sekian abad berlalu, orang sengaja untuk bahasa sekarang adalah untuk mengangkat posisinya di depan orang supaya orang serba patuh kayaknya. Jadi saya kasihan melihat umat ini yang dieksploitasi terus sehingga akal kita dicucinya. Segala perkara itu benar walaupun salah. Nak solat dan kecil sampai ke Makkah solat itu. Ada jemaah Jumai ke Makkah tiba-tiba nak tiba saja. Makkah ada si 4 jam. Kalau kini pergi ke Makkah solat 2 hari itu. Ada orang percaya. Karena tak ada secara langsung TV. Kini kalau kecil orang Jumai di kampung, dia nak pergi Jumai. Kemana dia pergi Jumai ke Makkah? Kecil kini dia sudah ke Makkah tu. Kini orang nak tahu. Ternyata kalau Makkah ada si 4 jam. Awak sekolah jam 2 balik, Islam ke 8 pagi. Nah, berarti itu dapat sudah Jumai di sana, itu sudah 2 hari itu. Kok iya apa yang sini? Dahulu masuk dalam Makkah. Kalau dicari, ya itu kira kalau tipu boleh, baru tipu sendiri kita tahu. Balik tidak, kalau awak murid, Nana belajar ilmu jiwa. Kalau hampir 1 hari bertamu segala kerajaan awak cerita kayaknya roman wajah tu tahu. Kalau bapa dia ibu kalau lacok ke sebuah jam wajah dia cerita tu tahu. Kalau ikannya aku cakap dengan dia. Kau tak sampai sekusang kemuncul dia. Itu sebenarnya tak kiramin memang ada, bukan kita menolak firasat, bukan kita menolak karamat al-awliya. Tetapi tidak elok setiap peristiwa terus dibawa itu hanya untuk mengkultuskan sesuatu. Itu yang perlu kita ingat. Jadi Nabi tidak menyembunyikan ajaran. Sehingga perahu dan seminggu itu tengah malam berbagi sampai salah. Orang itu, para Rumi itu menyampaikan Isra dan Mi'raj. Nak tamatkan di kepala orang Quraisy itu. Tetapi keluar, beliau lepaskan selendang beliau dari tangan pemuan belum keluar. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah pagi itu Nabi sedang dalam kondisi memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini. Akhirnya melihat itu datang Abu Jahal. Abu Jahal bertanya bukan untuk nak tahu penambah kajinya tak. Karena dia tak beriman dengan apa yang disampaikan Rasul. Dia ingin mendapatkan cerita atau berita yang bisa dia jadikan rantai terjungkit untuk menyatukan Nabi. Dan karena itu ketika Nabi sedang merenungkan cerita bagi Imam Muhammad, Rasulullah pun melihat. Ini kesempatan pula beritahukan Abu Jahal. Diceritakan semua. Pada waktu itu Abu Jahal belum memperolok-olok Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kalau dia polok-olok ini kau dah diceritakan kurang loh. Karena itu dengan nada serius malah dia berkata, namakah engkau? Panggilkan kaum engkau, warga di Makkah kau, nusantara kau sadari. Karena itu dipanggil ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ingat, Ka'ab bin Lu'ay itu kata bersambung nasab, termasuk dengan Abu Jahal nanti bertemu itu Rasulullah. Nah akhirnya setelah diceritakan oleh Nabi, apakah engkau mau aku panggilkan kaum
tuhaddithu, engkau beritakan kepada mereka ma haddatstani, apa yang engkau ceritakan kepadaku. Qala na'am, kata Nabi mau. Panggil ya Bani Ka'b bin Lu'ay. Orang Arab kan punya tempat-tempat majlis-majlis mereka duduk, tempat ngerumpi, tempat mau tahu tanya. Ya kafe-kafe mereka lagi. Sekalian Ka'bah. Maka ini dia ajak Jonas tu. Maafkan hari menceritakan berbagai macam. Nah, mereka keluar semua berhimpun dan Nabi ceritakan. Hadirlah di situ Mughirah. Hadir tokoh-tokoh Quraisy dan termasuk Al-Mut'im bin Adi. Ketika Nabi menceritakan itu, Mut'im lah yang berkomentar. Cerita kau pagi ini lebih dahsyat dari yang lalu-lalu. Cerita dalam ada je lagi umat-umat yang lain. Tapi nanti pagi kau gaji Nabi Muhammad. Tak percaya. Kenapa? Alasannya adalah kami sebulan. Nah, kalau ada yang mengatakan bahawa Masjidil Aqsa itu bukan yang di Palestin, itu bohongan itu. Karena orang Quraisy itu tahu Masjidil Aqsa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah yang di Ilya di Palestin. Karena itu tidak payah bagi mereka untuk memikir itu Palestin. Masjidil Aqsa yang kini. Kenapa? Kami sebulan pergi sebulan balik. Tahu mereka. Kenapa? Ingat. Orang Quraisy sudah terbiasa di situ. Orang Quraisy di antara mereka ada yang ke sana. Dan ingat, di antara yang berkubur dari kalangan Quraisy di Palestina itu siapa? Kakek Nabi Hashim. Di Hashim ketika berdagang ke Syam, sakit sampai di sana dan meninggalkan putra di Madinah. Dia menikah dengan seorang gadis dari Bani Najjar, Salma namanya, melahirkan anak yang diberi nama Syaibah. Syaibah inilah yang kemudian dijemput oleh pamannya Muttalib, dibawa ke Makkah. Orang Makkah tidak tahu bahwa itu putra Hashim, dikiranya budak Muttalib. Budak Muttalib itu bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Hashim berkumpul di sana. Jadi orang Quraisy tidak asing dengan Masjidil Aqsa. Karena itu mereka tanya, ya Muhammad, kalau betul kau ke sana, coba cerita kepada kami seperti apa Masjidil Aqsa. Diceritakan oleh Nabi. Kata Nabi, aku berdiri di Hijr. Malah sempat Nabi malam itu metok pintu dan jendela. Nah kemudian Nabi berdiri di Hijr dan Allah Subhanahu Wa Taala melengkapkan hijab. Terlihatlah oleh Nabi itu mukjizat. Tidak usah bagi ajang-ajang oleh itu. Kalau sebenarnya nampak itu ujung pos, tidak pernah juga oleh itu. Itu mukjizat diberikan kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan, yang akan nampaklah oleh Nabi Masjidil Aqsa, disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya, jendelanya, bentuknya bermacam, sehingga orang yang pernah ke sana di hadapan Nabi benar memang itu benar. Nah kemudian timbullah para pemikir modern, Masjidil Aqsa dan itu bro. Itu dari mana baca itu? Yang mengharap Anda atau Rasul? Anda yang mengada-ada. Orang Quraisy itu dahulu tidak menolak bahwa itu Masjidil Aqsa yang di Ilya. Berarti kurang menolak bahwa Masjidil Aqsa itu yang dimaksud adalah yang di atas langit berbagai macam. Itu adalah lantennya daripada orang-orang lain. Jadi yang perlu kita renungkan. Mereka banyak sekarang memutarbalikkan cerita dengan berbagai alasan. Mereka tolak peristiwa ini, tolak ini tolak ini, tolak. Ujungnya apa? Mereka tolak Nabi Isra dan Mi'raj. Sampai ada yang mengatakan bahawa ini hanya mimpi saja. Walaupun ada pendapat dahulu, tapi sudah ditolak oleh ulama. Dan itu pendapat yang sah, ganjil. Ini roh saja, ini mimpi, ru'yah manamiyah. Kalau bermimpi, indah keheboh maka sama babok ini kalau dulu positif ini. Oh, kamu bermimpi tadi malam. Kamarnya apa baik kamu sini, sehingga mau ditempel, tinggal malam ayam mau ke pasar. Tu pagi, kamu tersingkap. Ada nanti. Paling nanti sih rahsia ni cerita dunia. Namun seorang rahsia.
Tidak akan heboh bagaimana? Kenapa mereka heboh? Kenapa mereka jadi tidak bisa menerima? Karena yang berjalan itu Muhammad, bukan ruh Muhammad, bukan Muhammad bermimpi. Nah itulah yang ada dalam Al-Quran, bi'abdihi, dengan hambanya, berarti jasad dan waruha, jasad dan ruh. Itu yang mereka tahu. Sebulan kami baik, sebulan balik ke sini. Engkau semalam sebelum subuh nanti masih kami percaya. Nah, terakhir kita kunci dengan cerita ketika mendengarkan itu murtadlah sebagian orang. Murtad, orang yang telah murtad di berbagai kitab sirah kita temukan irtad mana itu. Murtad yang murtad berarti ada Islam waktu itu goyang. Nah, mereka belum puas, walaupun itu telah menjadi fitnah. Sebagian mereka atau di antara mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang ditunjuk? Karena ini mereka anggap loyalis nomor satu. Inilah manusia yang tidak pernah goyang sebagai pengikut setia Muhammad. Kalau ikut dan goyang, kalah kami. Nah, itulah yang terbayang oleh mereka ketika mereka bertemu dengan Abu Bakar. Sama sekali tidakkah kau dengar maqalahu sahib, apa yang dikatakan oleh kawan Muhammad? Abu Bakar mengatakan Zahma, apa yang dia katakan? Dia mendakwakan anak usia dia diisrakan malam tadi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian balik pagi sebelum subuhnya tiba di Makkah. Kata Abu Bakar, awaqalam, apakah betul dia yang mengatakan? Nah, lihat, ini kehati-hatian seorang muslim. Kalau sudah terkait perkara agama, masalah iman, tertentu, verifikasi dulu cerita. Jadi dulu saja. Kau dapat cerita cik, lah pemakan. Dapat cerita cik, persebaran di WA dan YouTube. Tersebut betul lah. Makanya Abu Bakar mengatakan, awaqala, apakah benar dia yang mengatakan itu? Aku kelemahan awak begini. Awak cerita. Akhirnya bingung semua. Padahal tugas awak dahulu adalah membuktikan benarlah agama itu kan diambil dengan sumber. Ada dasar. Kalau cerita ke cerita tidak menjadi dasar. Orang sekarang berdebat antara kaum Syiah dengan kaum Syiah, kaum Ibnu Taimiyah dengan kaum As-Subki. Kenapa kita tidak lepaskan itu? Ambil kaum itu sebagai darajat, sebagai tangga untuk melihat apa hujah yang mereka pergunakan. Nah, begitu. Kau tidak membetulkan kaum Muqayyim dengan kaum ini dengan kaum ini. Nah, jadi kan bukan kita meremehkan para ulama, tak. Pendapat para ulama itu darajat, merupakan tangga untuk kita mencari tahu. Kita tidak bisa mendapatkan ilmu tanpa mereka. Mereka yang mewarisi dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Tetapi mereka adalah tangga untuk melihat apa hujah yang mereka perlukan. Nah, pada hujah itulah. Nah, ini yang terjadi hari ini. Lihat Abu Bakar, awaqalahu, benarkah dia yang mengatakan? Apa kata orang membawa? Sami'tu bi udhunain. Saya dengarkan dengan dua telinga saya, wan nas, orang banyak menjadi pensaksi. Mereka mendengarkan semua. Apa kata Abu Bakar? In qala, jika dia mengatakan, pakai tetap jika. Kenapa? Kau nama mau cerita orang banci ke Muhammad. Orang dan sulit wak percaya ke luruhnya. Karena itu berjika in qala laqad sadaq. Jika benar dia yang mengatakan, sungguh benarlah cerita itu. Terkejut mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Atusaddiqu? Apakah kau percaya juga oleh Abu Bakar?" Nah, keluarlah hujah yang tadi yang dikatakan oleh Muslim. Kami sebulan balik, tapi kawan kau mendakwakan semalam sebelum subuh dah tiba di Makkah kau. Atusaddiqu? Percaya juga kan kau? Nah, seolah-olah mereka memiliki hujah qati'ah.
hujjah yang memutuskan segala alasan, yang akan membuat Abu Bakar menjadi terdiam karena tidak memiliki alasan untuk mempercayai. Tapi lihat, nah hujjah antara akal dengan iman tidak berpisah. Apa kata Abu Bakar? Laqad saddaqtu fima huwa ab'ad min dhalika. Laqad saddaqtu fima huwa ab'ad min dhalika. Sesungguhnya aku telah mempercayai, telah membenarkannya dalam perkara yang lebih jauh dari cerita yang kalian bawa. Jadi kalau matahari lari percaya atau jadi bantah dulu percaya mulai. Kira-kira kalau ada orang leceh, kamu percaya matahari. Tapi kalau dia bersinar, tidak percaya. Orang seru kok di macam di bawah. Penjaga kaki, kan? Yang percaya matahari, tapi tidak percaya. Percaya, apa dia percaya? Nah, seperti itulah. Apalah membenarkan Muhammad ab'ad, lebih jauh dari itu, dari perkara yang kalian bawa kamu, dari cerita yang kalian bawa kamu. La saddaqtu fima huwa ab'ad min dhalik. Lebih jauh dari itu aku percaya. Apa itu dia? Laqad saddaqtuhu bi khabaris sama' bil huduwati wal rawah. Assalamualaikum tahun kalian. Amulah percaya ke Muhammad membawa kabar dari langit tiap pagi dan petang. Mana lebih baik daripada dia semalam ke sini? Pagi dan petang dia membawa wahyu. Kau sebentar kau turun ayat kamu, sebentar kau datang Jibril kamu, sebentar kau tiba perintah kamu. Pagi dan petang dia membawa cerita. Kau percaya? Apa naik urusan sebentar? Ringan. Nah, diriwayatkan itulah awal pertama Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Nah, kalau kita ingin berkumpul dengan para Siddiqin, ya, ia bersikaplah seperti itu. Ada di bawah Nabi, jangan dikeragui juga. Kenapa? Karena kita telah percaya bahwa beliau adalah Rasul. Kita sudah percaya bahwa beliau adalah utusan Allah. Kalau Allah yang berkehendak dengan kudrah dan iradahnya, ada mungkin. Hilanglah kata mustahil kalau sudah dikaitkan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita cukupkan. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq.